hari ke-8. Biasanya, just for your information, sebelum aku sarapan pagi, aku itu melakukan beberapa aktivitas seperti kayak bantu mama aku masak, nyiapin bumbu, atau kadang aku yang masak, kadang merendam kayu belum dicuci. Tapi jujur, aku nggak melakukan itu setiap hari. Ketika memang ada pekerjaan saja, karena aku nyuci juga nggak tiap hari. Terus aku bantu mama aku juga nggak tiap hari. Soalnya mama aku cepat bangun, sementara aku itu bangun jam 6:30 pagi tapi kalau weekend biasanya sih aku bantu. Nah, seperti biasa setelah membantu mama aku, jangan lupa minum air putih. Aku tetap ingatin ketika kita bangun tidur, jangan lupa bersyukur dan minum air putih dulu. Setelah itu baru bisa kayak aku bantu mama aku dulu. Dan sebelum sarapan seperti biasa sama juga minum air putih dulu sebelum sarapan. Sarapan pagi ini aku makan timun yang udah aku potong. Itu aja untuk sarapan paginya. Dan untuk makan siang juga sama. Hal yang paling penting adalah jangan lupa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, minum air putih, dan nikmati makanannya. Di siang hari ini aku gak konsumsi nasi, aku cuma masak sayur. Kebetulan untuk makan siangnya aku yang masak, jadi ya dinikmatin aja. Setelah 2 atau 3 jam berlalu, aku melakukan olahraga. Tapi ini aku di luar melakukan jalan kaki dulu mengelilingi rumahku. Makanya aku berkeringat. Setelah itu aku melakukan stretching. Aku tetap mengingatkan sebelum melakukan olahraga jangan lupa stretching dulu, pemanasan dulu. Soalnya aku ada dengerin podcast dokter Tirta bilang gini, kalau kita olahraga terus bagian perut sebelah kiri yang sakit berarti itu asam lambung. Kalau sebelah kanan yang sakit itu berarti kita itu kurang pemanasan, stretching. Makanya aku selalu ingatkan kalau stretching itu benar-benar perlu supaya kita tidak mengalami cedera atau ketegangan otot yang berlebihan atau gimana. Soalnya aku sering ngalamin, dan ketika itu terjadi kepadaku, kayak perut kananku sakit, ketika aku melakukan satu gerakan, aku akan berhenti melakukannya sampai aku tenang lagi, perutnya gak sakit lagi, baru aku lanjut lagi berolahraga. Aku mau cerita di hari ke-8 ini. Pengalaman aku sejauh ini adalah kalau kita olahraga terlalu berlebihan, rasa sakit itu pasti ada. Tapi jujur ya, setelah 7 hari aku progres, aku tuh kayak kayak mengevaluasi diriku. Ternyata kebiasaan itu bisa dibentuk di 7 hari pertama, tapi biar tubuh kita lebih terbiasa itu katanya sih harus 21 hari. Ibaratkan gini, kita bisa mengubah mindset kita dalam 1 hari, dan dalam 7 hari itu kita kayak memulai rutinitasnya dulu, baru nanti dalam 21 hari ketika kita terus melakukan itu, maka kebiasaan itu akan terbentuk. Dan sejauh ini aku ngalamin hal itu sih. Setelah 7 hari, harusnya sih aku ada hari rehabnya. Memang aku ada hari rehab, karena biasa aku gak tidur siang, aku gak bisa tidur di siang hari gitu kan. Terus ketika aku olahraga ada rasa kayak kadang itu lelah. Jadi ketika aku makanya makan siangku sekarang itu jadi aku majuin. Biasanya itu kayak jam 1 atau jam setengah 2.
Jadi aku jam jam setengah 4 atau jam 4 itu udah mulai olahraga. Tapi sekarang nggak lagi. Aku jam 12 siang atau pokoknya jam 12 siang sampai jam setengah 1 itu aku udah makan siang. Terus aku nunggu dulu, jangan langsung tidur ya. Kalau kita udah makan jangan langsung tidur, karena itu nggak baik buat lambung kita. Jadi kalau misalnya udah makan, silakan beraktivitas. Kalau kayak aku kan, karena aku pengangguran tidak melakukan apapun, biasanya aku tuh kayak melakukan sedikit stretching, entah berjalan dulu 10 menit, begitu sudah jalan aku tidak langsung tidur. Pokoknya aku nunggu dulu kayak sejam atau 2 jam. Jadi aku tidur siang itu antara pukul 2 jam setengah 3, terus nanti aku bangun jam setengah 4. Tidur itu juga nggak boleh terlalu lama-lama ya guys, karena aku sekarang punya kebiasaan kalau tidur siang ya 1 jam aja udah cukup untuk memulihkan tenaga, rehat sebentar. Dan juga katanya tidur 1 jam itu apa ya, bisa memulihkan pikiran kita gitu. Nanti aku bakalan research lagi apa sih manfaatnya tidur siang selama 1 jam. Nanti aku bakalan bagi info juga. Kalau kalian bingung memulai diet itu dari mana, kita bisa mulai dengan, kalau dari olahraganya ya, kita bisa mulai dengan berjalan kaki dulu. Jangan langsung kayak aku harus 1 jam dulu, enggak. Mulailah kayak aku kan, itu ada kayak aplikasi kan di HP aku, jadi aku pakai itu. Kayak aku mulai dengan langkah yang paling kecil dulu, kayak misalnya entah 1000 langkah, karena orang yang tidak terbiasa untuk berolahraga, apalagi dia obesitas, jika dia terlalu memaksakan diri, itu berbahaya sih, benar-benar berbahaya. Jadi kita harus mulai dari hal-hal kecil dulu, kayak berjalan kaki 1000 langkah, besoknya meningkat entah 1100, besoknya juga. Terus sebelum berjalan biasakan untuk stretching dulu pada bagian kakinya, supaya tidak sakit atau mengalami cedera. Dan kalau misalnya perut sebelah kanan sakit ketika terjadi ketegangan otot akibat stretching yang tidak memadai sebelum melakukan olahraga tersebut, maka berhenti dulu sejenak sampai perut itu reda sakitnya, baru nanti dilanjut lagi. Intinya tiap hari itu, kebiasaan itu harus dimulai dari 1 langkah dulu. Dari langkah berikutnya jangan terlalu terburu-buru. Jujur aku ketika pertama kali berolahraga, kapan sih aku kurusnya, itu memang aku alamin. Tapi aku kembali mengingat setelah menonton videoku yang lalu-lalu, aku mengingat, aku udah sejauh ini loh. Masa iya aku langsung pengen yang instan. Makanya aku selalu ingatkan ke diriku, mie instan aja itu perlu direbus dulu, perlu dimasak dulu, baru bisa dikonsumsi. Masakan ya kita mau kurus harus instan. Dan setelah berolahraga begitu, hal yang paling penting adalah mengatur pola makan. Karena diet itu adalah mengatur pola makan, bukan tidak makan kayak yang aku bilang. Pokoknya tiap hari harus ditingkatkan. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih. Semangat.